Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang batang, anatomi batang secara umum. Pertumbuhan yang terjadi pada batang adalah pertumbuhan primer ya. Biasanya batang selalu ke atas. Ini ada beberapa susunan jaringan yang ada pada batang. Kita udah bahas tentang jaringan secara tuntas beberapa pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah epidermis. Jadi kalau misalnya kita sayat batang, akan jelas nampak ya di bagian luarnya itu ada epidermis. Di mana epidermis itu tersusun dari satu lapisan sel dan sel hidup dan mampu bermitosis ataupun melakukan proses pembelahan ya. Bentuknya ataupun letaknya itu satu sama lain itu rapat dan tidak ada ruang antar sel, lalu juga punya kutikula. Selanjutnya, setelah epidermis, maka jaringan berikutnya adalah korteks dan empelur. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa isi korteks itu adalah adanya parenkim di situ, ada sklerenkim, ada yang punya kolenkim juga ya. Di mana kawasan di antara epidermis dan silindir pusat itulah yang disebut dengan korteks. Tersusun dari parenkim yang umumnya berisi kloroflas, namun pada beberapa batang lainnya juga ada kolenkim, kemudian sklerenkim. Bagian selanjutnya adalah setelah korteks ada silindir pusat, letaknya itu di dalam korteks ya, sebelah dalam korteks. Jadi setelah korteks, jadi di bagian korteks itu, jadi di lingkaran korteks itu, nah di dalam itulah si silindir pusat. Di mana di dalam stele ataupun silindir pusat itu terdapat ya diisi oleh sel-sel parenkim dan berkas-berkas pengangkut xilem ataupun floem ya. Di gambar ini terlihat bahwa ini berkas pengangkut, kemudian ada kambium vaskulernya, kemudian ada kambium intervakulernya, dan di tengah ini adalah empelur. Nah, empelur ini diisi oleh jaringan-jaringan parenkim dan di antara satu jaringan pengangkut dengan jaringan pengangkut lainnya ada jari-jari empelur ya. Pada batang juga ada endodermis, tetapi tidak sejelas endodermis yang ada pada akar ya. Jadi lapisan endodermis pada batang itu tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks, jadi tidak bisa dilihat jelasnya. Sedangkan kalau pada akar, kalau kalian perhatikan di slide saya minggu lalu, itu pada akar itu memang ada jelas seperti garis merah ya. Iya, di dalam akar itulah dia disebut dengan endodermis. Ya, kemudian pada endodermis itu tidak ada ruang antar sel dan meskipun secara morfologi dia tidak bisa dilihat ya dan menyatu dengan korteks, namun secara kimiawi dia memiliki sifat yang sama dengan endodermis. Nah, ini adalah beberapa perbedaan susunan atau anatomi antara batang dikotil dan monokotil ya. Kalau pada batang dikotil, berkas pengangkutnya letaknya itu beraturan membentuk lingkaran, di mana xilem berada di dalam di sebelah dalam floem ya. Lalu selanjutnya ciri khas dari anatomi batang pada dikotil adalah adanya kambium pembelahan ya, di mana kambium keluar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Karena aktivitas kambium ini batang dikotil dapat bertambah besar ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dikotil ataupun peran kambium ini sangat berperan dalam proses perbesaran batang dan juga proses percabangan pada dikotil ya. Sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkutnya itu tersebar, tidak teratur, dan tidak punya kambium. Di mana batang monokotil ini dia tidak bisa bertambah besar, tapi hanya bisa bertambah tinggi ataupun ke atas ya. Jadi pertumbuhan primer saja yang terjadi pada batang monokotil tanpa ada pertumbuhan sekunder ke samping. Nah, ini ya ilustrasi perbedaan anatomi batang pada tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Nanti saya nggak tahu, pokoknya dalam waktu dekat ini akan ada praktikum. Kalian akan menyayat batang tumbuhan dikotil dan monokotil untuk melihat perbedaan susunan anatominya. Ya, di mana jelas ini ya pada dikotil susunan daripada jaringan pengangkutnya itu dia letaknya teratur ya seperti lingkaran. Dan bagian tengah itu empelur, empelur yang sudah kita bahas sebelumnya itu isinya adalah parenkim juga. Sedangkan pada monokotil bentuknya itu tersebar ya, tersebar dan tidak teratur seperti pada dikotil. Susunan jaringan pengangkutnya ini. Kalau dilihat daripada susunan jaringan pembuluh angkut pada batang, ada beberapa istilah ya, ataupun ada beberapa jenis dia susunan jaringan ini. Yang pertama, ikatan pembuluh kolateral. Nah, pada ikatan pembuluh kolateral ini, floem itu berada di luar xilem ya.
Kemudian kalau yang kedua adalah ikatan pembuluh bikolateral. Nah, kalau bikolateral ini kebalikan dari kolateral. Jadi seperti kolateral tetapi floemnya itu ada di sebelah dalam silem ya. Berarti silemnya di luar kan? Sehingga ada floem eksternal dan ada floem internal. Kemudian ikatan pembuluh konsentris amfikribal di mana floem mengelilingi silem. Kemudian ada ikatan pembuluh konsentris amfifasal. Nah, kalau ini silem mengelilingi floem. Yang terakhir ikatan pembuluh radial, di mana biasanya ini terjadi pada akar, di mana letak berkas silemnya itu bergantian dan berdampingan dengan floem. Nah, ini beberapa ilustrasi daripada beberapa jenis susunan jaringan pembuluh tadi ya. Jadi di mana gambar A dan B itu kolateral terbuka, kemudian C dan D kolateral tertutup, E dan F itu adalah bikolateral terbuka ya. Nah, sedangkan ini adalah untuk konsentris amfikribal dan konsentris amfifasal ya. Di mana gambar G dan H itu adalah ikatan konsentris amfikribal, sedangkan I dan J adalah konsentris amfifasal. Nah, baik untuk masalah susunan anatomi batang ini saja ya yang wajib kalian ketahui. Apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.